Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya sebagai salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta atau biasa kita sebut PNJ. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dengan materi penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal. Tentunya, kita mengetahui bahwa penggunaan tanda baca memiliki bentuk yang sangat amat beragam dan dengan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan tanda petik dan tanda petik tunggal. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, mari kita bahas sejenak mengapa kita harus memperhatikan tanda baca, khususnya pada materi ini. Agar kita dapat menemukan jawaban dari pertanyaan seperti, untuk apa kita belajar menggunakan tanda baca? Atau seberapa penting sih sampai kita perlu mempelajari penggunaan tanda baca tersebut? Yang pertama adalah, tanda baca menawarkan bantuan pada para pembaca, memungkinkan mereka menutup lingkaran arti. Lalu yang kedua, tanda baca juga memberikan ritme pada tulisan. Tanda baca berada dalam posisi yang berbeda-beda, memotong kelompok kalimat yang pendek dan panjang. Oke, kita lanjut ketiga. Tanda baca juga menyala irama, nada yang turun di akhir kalimat yang menandakan kalimat dan sentimen yang diwakilinya. Terus ada lagi gak bang? Ada dong. Yang keempat nih, tanda baca juga bisa mewakilkan perasaan. Asik, perasaan apa dulu nih? Yaitu perasaan terhadap tulisan yang bisa dirasakan oleh para pembaca seperti penegasan kata dan yang lainnya. Tapi ada permasalahan nih. Terkadang kita masih suka bingung bagaimana perbedaan antara kedua tanda tersebut. Apabila kita lihat secara sekilas, tanda tersebut seperti memiliki fungsi yang sama, tetapi apakah benar demikian? Pembahasan. Dalam bahasa Indonesia, ada cukup banyak tanda baca. Tapi, tahukah kalian, di dalam tanda baca ada dua jenis tanda petik. Terus bedanya apa, Bang? Nah, di sini akan ada sedikit penjelasannya. Tanda petik, atau biasa kita sebut tanda kutip, atau dalam bahasa Inggrisnya quotation mark, adalah tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk menandai ucapan, kutipan, frasa, atau kata. Di sini ada dua jenis nih guys. Ada dua jenis tanda petik, yaitu tanda petik tunggal dan tanda petik ganda. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanda petik umumnya selalu merujuk kepada tanda petik ganda atau disebut juga tanda petik dua. Sedangkan istilah tanda petik tunggal biasanya disebut secara spesifik nih guys. Yang pertama, kita mulai dari yang lebih familiar dulu nih, tanda petik dua. Petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contohnya gini. Yang pertama, bagaimana pendapatmu terhadap demo kemarin dalam situasi pandemi ini? Tanya seorang lelaki. Itu adalah penggunaan tanda petik yang sudah sering kita jumpai. Penggunaan lain dalam tanda petik 2 adalah untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalkan, kemarin ibu saya menonton video yang berjudul Penjajahan Secara Halus di sebuah saluran TV nasional. Seorang pepatah berkata, uang adalah segalanya. Atau ada lagi contohnya nih, kutipan dari sebuah penulis, memuliakan para buruh dan bekerja seakan-akan memiliki prioritas yang diatur dalam undang-undang tertulis dalam kertas. Padahal, tulisan itu hanyalah kebohongan belaka. Lalu penggunaan tanda petik dua yang selanjutnya adalah untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal, atau kata yang mempunyai arti khusus, atau kata yang memiliki makna. Contohnya nih, tetikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kedua, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Yang ketiga, buah dari para petinggi sudah busuk. Nah, pada contoh pertama, tanda petik 2 digunakan karena istilah tetikus kurang dikenal. Pada contoh kedua, tanda petik digunakan karena kata amplop memiliki arti khusus yakni uang. Pada contoh ketiga, tanda petik digunakan karena buah memiliki arti khusus, yaitu menggambarkan suatu hasil. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Tanda petik tunggal. Mengapa dinamai tanda petik tunggal?
Dinamai demikian karena petiknya memang hanya ada satu di setiap sisi kata atau kalimat yang diapit. Kalau yang ini gunanya buat apa, Bang? Nah, jadi petik tunggal ini digunakan ketika kamu ingin mengapit petikan yang sudah ada di petikan lain. Jadi, istilah gampangnya, mengambil petikan di dalam petikan. Contohnya, temanku bertanya, kamu dengar suara kring-kring tadi nggak? Yang kedua, perwakilan kami berkata, kita sudah membuat suatu plan untuk rakyat. Yang ketiga, kita butuh sebuah palu untuk menghancurkan kehidupan kandang, ujar seorang aktivis. Yang keempat, mereka berkata, sungguh kerusuhan akan terus berlanjut hingga domba-domba itu putus asa. Yang kelima, tidakkah kalian mendengar banyak orang berkata, kembalikan hak-hak berkicau kami? Yang keenam, seseorang berpendapat agar kita dengan mudah untuk mengontrol mereka. Nah, jadi salah satu fungsi tanda petik tunggal adalah ketika kita butuh untuk menggunakan petikan di dalam petikan. Jadi ya biar kita nggak salah paham aja dalam memaknai suatu kalimat gitu. Oh gitu, bilang dong. Lah kan udah. Oh iya. Oke. Tanda petik tunggal yang kedua dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau sebuah ungkapan. Contohnya gimana bang? Oke, yang pertama, simak baik-baik nih ya. Retina, atau yang dimaksud adalah dinding mata sebelah dalam. Yang kedua, money politics, atau yang dimaksud adalah politik uang. Yang ketiga, Codex Alimentarius, atau yang dimaksud adalah buku pangan. Nah, sehabis diberikan penjelasan seperti itu, baru dilanjutkan agar menjadi kalimat yang baik. Nah, gini nih contohnya. Pejabat itu dibebaskan polisi karena kedapatan menerima amplop uang sogokan dari suatu pihak untuk kepentingan pribadi. Pada contoh kalimat di atas, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna pada suatu kata yang ada pada kalimat di atas. Adapun makna yang diapit pada kalimat tersebut adalah uang sogokan, yang merupakan makna dari amplop. Biasanya di dalam amplop ada apa? Bakso. Nggak ada, adanya duit. Nah, di sini ada beberapa contoh lagi nih guys, mengenai perbedaan antara penggunaan pada tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Kesimpulan. Ternyata bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu aturannya banyak dan memang seharusnya kita pelajari. Setidaknya kalau kita sedang chat sama orang yang kita suka, jadi terkesan lebih intelek gitu. Tapi selain itu juga, mempelajari penggunaan tanda baca dan ejaan yang baku memang sangat diperlukan. Apalagi bagi teman-teman yang saat ini statusnya adalah mahasiswa yang akan mengalami penyusunan tugas skripsi. Penggunaan tanda baca tentu bisa menjadi poin plus apabila kita benar dan tepat dalam menggunakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka sedikit wawasan pada teman-teman sekalian tentang penggunaan tanda petik 2 dan tanda petik tunggal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.